Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila an qala kitabu ahkamut taharati, utawi iki iku kitab nerangake pira-pira hukume sesuci. Wal kitab utawi kitab lughatan ing dalem cara lughate iku masdarun masdar bi mana domi kelawan makna ngumpulake, wal jam'i lan ngumpulake. Wastilahan lan ing dalem cara istilahe ismun li jinsin, iku ismun isim li jinsin maring jenis minal ahkami maring saking pira-pira hukum. Amal babu anapun utawi bab iku fasmun mongko isim linauin maring werna mimma saking perkara dakhala kang mlebu apa ma tahta jinsi ing dalem jenis. Wa taharatu utawi taharah bi fathit ta'i kelawan kawaca fathah ta'i lughatan ing dalem cara lughah iku an-nadhafatu bebersih. Wa ma syar'an lang ing dalem cara syar'i iku fafiha tetep ing dalem taharah tafasiru utawi pira-pira tafsir kathiratun kang akeh minha iku setengah saking tafasir kathirah qauluhum utawi pangucape pira-pira ulama rupane qauluhum fi'luma tustabahu bihi sholatu. Fi'luma nglakoni perkara tustabahu kang den wenangake bihi kelawan ma apa as-sholatu sholat. Ai mun wudu'in saking wudu wa ghuslilan an adus wa tayamumin lan tayamum wa izalan najasatin lan ngilangake najis. Kita membahas tentang kitab Ahkamut Thaharah ya di sini. Jadi sebuah bab yang menjelaskan terkait beberapa hukumnya bersuci. Untuk kata Alkitab sendiri di sini secara etimologis ditinjau dalam kebahasaan ya. Dia merupakan masdar atau kata dasar yang artinya adalah ad-dhammu wal jam'u. Jadi memang ad-dhammu wal jam'u ini secara kebahasaan mereka artinya adalah sama, yakni mengumpulkan. Ya. Jadi Alkitab di sini itu di sana memang mengumpulkan beberapa pembahasan. Makanya di sini ada hubungan, ada keterikatan ya antara arti etimologisnya dengan terminologi fikih nanti gitu. Ya. Di sini wal kitabunya sebagai mubtada ya. Dan lughatan dibaca nasab karena nas'ul khafid, jadi membuang huruf jar. Konsekuen dari membuang huruf jar ini nanti adalah membaca nasab pada kata majrurnya. Memang terjadi silang pendapat terkait kata lughatan ini, apakah memang dia naz'ul khafid atau memiliki targhib atau posisi kata yang lain begitu ya. Cuman memang yang familiar dan biasa digunakan di sana adalah naz'ul khafid yang biasa diterapkan begitu. Jadi awalnya adalah fil lughah, kemudian huruf jarnya itu dibuang. Dan kata lughahnya dibaca nasab dengan konsep nas'ul khafid tadi, semacam itu.
Kemudian untuk khobar dari Alkitab adalah kata masdar ya. Baik di sini dia merupakan khobar mufrad. Khobar mufrad, khobar dirofakkan oleh mubtada, sedangkan mubtada dirofakkan oleh amil maknawi ibtida. Untuk dalilnya ya kita sama-sama sudah tahu, bagi yang sudah pernah belajar alfiyah itu ya. Warafa'u mubtada'an bi ibtida kata rafu khobarin bil mubtada. Untuk bi makna dhammi di sini ada huruf jarbi. Maknanya ini majrur, namun tanda jarnya adalah muqaddar ya. Karena makna ini adalah isim maksur. Isim maksur itu tidak memungkinkan untuk menampilkan alamat i'rab secara zahirah. Kenapa? Karena ta'adzur, nggak memungkinkan ya, huruf akhirnya di sana dia berupa alif gitu, nggak memungkinkan ya. Kemudian untuk ad-dhammi dia dibaca jar karena dia sebagai mudhof ilaih dari makna ya. Mudhof ilaih itu dijarkan oleh mudhof gitu kan ya, karena mudhof termasuk amil qiyasi, amil yang memang secara konseptual didudukkan oleh para pakar nahwu. Apapun hal yang menjadi mudhof, maka konsep mudhof ini akan mengejarkan kepada mudhof ilaih ya, semacam itu. Begitu juga wal jam'i dibaca jar karena di sana didapati huruf athof wawu ya. Kemudian wastilahan, pendekatan secara terminologi fikih atau syarak ya, di sini wastilahan sama terbaca nasab karena naz'ul khafid ya, dia membuang huruf jar di sana. Awalnya fil istilahi gitu. Kemudian huruf jarnya dibuang dan dia dibaca nasab begitu ya, dibaca nasab dengan membuang huruf jarnya. Dan ini sifatnya sama'i ya. Sama'i itu berarti tidak bisa diatur oleh kaidah yang sudah ditetapkan oleh para pakar nahwu. Jadi ya memang orang Arab mengucapkan demikian dan ya terima-terima saja, tidak bisa menelaah itu secara kaidah begitu ya. Itu yang dikehendaki dengan sama'i. Mungkin akan timbul pertanyaan, loh bukannya qiyasi sendiri itu berdasarkan dari ucapan orang Arab? Betul, hanya saja kalau qiyasi itu bisa dikonstruksikan kaidahnya, sedangkan kalau sama'i itu ya semaunya orang Arab gitu ya. Jadi nabrak-nabrak kaidah juga, kalau mereka maunya begitu ya gas aja gitu. Itu yang dikehendaki dengan sama'i, yang membedakan dengan konsep qiyasi. Yang konsep qiyasi itu sudah dibakukan atau dikonstruksikan oleh para pakar nahwu gitu. Ismun, nah ismun di sini juga dibaca rafa sebagai khobar ya. Jadi secara istilah yang namanya Alkitab itu nama untuk sebuah jenis dari hukum, nama untuk sebuah jenis ya minal ahkam. Yang namanya jenis itu adalah skala yang cukup besar yang akan membawahi beberapa macam gitu. Jadi skalanya jinsun, di bawah jinsun baru ada yang namanya nau'un. Tentu ini istilah yang sudah tidak asing ya bagi teman-teman yang sudah pernah belajar yang namanya mantik gitu ya. Nah, nanti ada dalam klasifikasi atau dalam taksonomi ya, taksonomi golongan kata itu nanti di sana ada yang namanya genus, ada yang namanya spesies dalam ilmu logika. Sama, jadi genus itu bahasa Latin atau Yunaninya, nanti dalam bahasa Arab disebut dengan jinsun. Kemudian kalau yang namanya nau ya, nau itu versi Arabnya, bahasa Latinnya ya spesies atau spesimen itu. Nah, perbandingan dari kitab yang skalanya lebih luas nanti akan membawahi yang namanya al-bab ya. Bab ini nama untuk macam ya, nama untuk macamnya yang masuk dalam golongan jenis tersebut. Itu terkait pengertian Alkitab dan al-bab. Berikutnya toharoh dengan dibaca fathah toknya secara bahasa ya, itu adalah an-nadhofah. Jadi khobar dari at-toharoh adalah an-nadhofah. Di sini sama-sama berwazan fa'alah, karena memang untuk fa'ula yaf'ulu bab 5 ya,
itu nanti masdar kiasinya atau kata dasarnya adalah menggunakan bahasa fa'alatun atau fu'ulatun gitu ya. Fa'alatun ataupun fu'ulatun gitu. Fa'alatun li fa'ula wa kasahulal amr wa zaidun jazula. Nah, begitu disebutkan Imam Ibnu Malik ya pada bab Abniyatul Masatir. Itu page sekitar 420-an 430-an mungkin, saya agak lupa itu. Wa ma syar'an, sedangkan secara syara untuk toharoh didapati banyak penafsiran ya. Didapati banyak penafsiran terkait dengan toharoh ini apa. Di antaranya adalah ucapan para fuqaha, para ulama yang disebut dengan toharoh itu fi'lu ma tustabahu bihi sholah ya. Fi'lu ma tustabahu bihi sholah. Jadi mengerjakan sesuatu yang menjadi media diperbolehkannya sholat gitu. Jadi mengerjakan sesuatu yang menjadi media atau piranti, wasilah supaya sholat itu boleh dikerjakan. Ya, fi'lu ma tustabahu bihi sholat. Jadi tustabahu ini fi'il mudhari yang mabni majhul, naibul fa'ilnya adalah as-sholatu. Sedangkan dhamir yang kembali kepada isim mausul itu didapati pada bihi, dhamir aidnya begitu ya. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayamumin wa izalati najasatin ya. Jadi mengerjakan yang menjadi media atau piranti keperbolehan sholat itu apa ya, di sini ditafsiri minyak